Halo Victorians ya, selamat datang kembali di channel Victory Jogja ya. Dan seperti biasa, saya Mirza, salah satu wakil pialang dari PT Victory International Future Cabang Yogyakarta, akan menemani Anda untuk memberikan informasi ya mengenai pergerakan pasar sepanjang minggu lalu. Sekaligus juga nanti saya akan coba memberikan analisis untuk pergerakan pasar untuk satu minggu ini. Dan seperti yang sudah-sudah di sini kami memberikan analisisnya ini ya pergerakan pasarnya untuk di pasar emas dengan kode XAU USD dan juga di pasar minyak dunia dengan kode oil. Dan ya ini kita mulai dari sesi emas dulu ya untuk yang XAU USD, karena pasar emas ini kalau kita lihat sebenarnya di bulan September kemarin pergerakannya cukup luar biasa, karena kalau Anda ngikutin ya bulan September kemarin itu mencetak rekor tertinggi baru di harga $2.685 per troy ounce. Mantap sekali itu. Tapi trennya ini nggak berlanjut ya minggu kemarin. Bahkan minggu kemarin kalau kita lihat di sini candlestick-nya ya itu mepet sekali. Ada koreksi turun, tapi juga koreksi turunnya nggak banyak. Dan ini masuk akal ya, karena harga emas ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi fundamental kan. Dan kalau Anda mengikuti perkembangan fundamentalnya sepanjang minggu lalu, ini ada dua fundamental yang saya bilang agak berlawanan ya. Yang pertama, harga emas ini seringkali dipengaruhi oleh nilai dolar ya. Dan kalau Anda ngikutin pergerakan harga mata uang US dollar sepanjang minggu lalu, pergerakannya mungkin cukup bagus ya. Dari setelah sempat anjlok ke level terendahnya dalam beberapa bulan terakhir, tapi minggu lalu akhirnya dia bisa rebound lagi ke harga rekor tertingginya ya. Ini kita bicara indeks US dollar. Ini kemarin kalau Anda ngikutin berita ya dari data-data ekonomi sepanjang minggu lalu, hasilnya data ekonomi dari AS ini bagus-bagus. Yang jelek itu cuma data manufaktur ya. Tapi kemudian data sektor jasa itu cukup bagus, ditambah lagi hari Jumat terutama yang jadi berita utamanya itu data tenaga kerja Amerika Serikat hasilnya bagus-bagus. Pasar tenaga kerjanya sendiri bisa menyerap 254.000 tenaga kerja, kemudian tingkat penganggurannya ya bisa turun ke angka 4,1%. Ditambah lagi rata-rata upah per jam itu juga ada kenaikan 0,4%. Jadi pasar tenaga kerjanya solid ya. Makanya kalau Anda lihat hari Jumat kemarin, mungkin di sini ada yang kemarin ikut seminarnya di PT Victory Jogja ya. Nah itu harga emasnya sempat anjlok tuh ketika beritanya rilis ya. Tapi anjloknya juga kalau saya bilang relatif terbatas ya. Kalau Anda lihat di sini sepanjang minggu lalu, rentang pergerakannya itu tipis sekali. Jadi bahkan lebih tipis kalau dibandingkan rentang pergerakan 2 minggu yang lalu ya. Dan ini jadi emas ini selain kemarin minggu lalu ya sempat dapat tekanan dari US dollar yang menguat karena berita-beritanya di sana bagus. Tapi di sisi lain emas ini juga dapat dorongan ya, dorongan untuk naik. Dorongan untuk naiknya dari mana? Dari permintaan untuk aset safe haven ya. Kalau di sini ada yang sudah familiar ya dengan trading, emas ini salah satu aset yang belinya gampang, kemudian jualnya lagi gampang. Jadi biasanya sering dipakai untuk orang-orang berlindung ya, mencari investasi yang safe, yang aman. Dan kenapa orang-orang kok nyari investasi yang aman ya? Kalau Anda ngikutin berita juga di Timur Tengah ini kan sekarang lagi panas-panasnya ya. Setelah kemarin itu hari-hari sebelumnya dari Israel ada serangan ke Lebanon, dan ternyata kemudian gantian ya kan, ada serangan balasan, tapi bukan dari Lebanonnya tapi dari Iran ya. Jadi Iran ini ada serangan balasan rudal juga ke Israel, dan itu dikhawatirkan orang-orang, wah ini nanti kalau terus bales perangnya nanti bisa meluas, kondisinya bagaimana ya.
Nah ini bahkan ada yang mulai bikin teori konspirasi ini nanti bisa mengakibatkan perang dunia ketiga dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya untuk keamanan ya, orang-orang kemudian mau transaksi yang lebih internasional jadi agak terbatas, makanya nyari safety ya, nyari safety-nya di pasar emas ini. Makanya kalau Anda lihat minggu lalu harga emas itu kena tarik ulur ya, tertekan karena dolarnya menguat, tapi di sisi lain juga dapat dorongan dari permintaan aset safe haven. Makanya ya pergerakannya relatif terbatas. Dan pergerakan yang relatif terbatas ini menurut saya bakal dilanjutkan ya, bakal dilanjutkan 1 minggu ini nanti, karena kalau kita lihat di sini kita bisa tarik range-nya ya, range pergerakannya di 2670, kemudian di bawahnya ini ada supportnya di sekitaran ini, nah 2625. Ya, saya rasa dalam 1 minggu ini ya pergerakannya di situ. Dan kalau Anda lihat di grafik yang saya tunjukkan ini ya, area support 2625 itu sekarang bertepatan dengan indikator moving average ya. Moving average 100 ini juga levelnya di sekitaran itu 2625. Jadi kalaupun nanti harga emasnya ada penurunan, ya ketahannya paling di situ. Dan di satu sisi di atasnya ya, kalau harganya ada kenaikan, ya kemungkinan ngetesnya di sekitaran 2670-an ya. Jadi di situ ada range sekitar 25 ke 70, berarti sekitar 45 poin yang kita bisa manfaatkannya dengan cara ini aja. Kita bisa pakai strategi buy on support kemudian sell on resistance. Jadi kalau harganya bergerak turun, kemudian nanti ngetes di sekitaran 2625, kita bisa open buy di situ. Sebaliknya kalau harganya bergerak naik, nanti mendekati 2670, nah sampai nanti 2675, kita bisa open sell dari situ. Targetnya ambil di tengah-tengah aja, jadi sekitaran 2650-an ya. Nah seperti itu. Jadi harga emasnya menurut saya range-nya bakal terbatas seperti ini. Nah, tapi ini nanti mungkin bisa agak berbeda cerita kalau beritanya efeknya beda ya. Dan di sini saya sudah coba cari ya, minggu ini ada berita apa aja yang bisa menggerakkan harga emas. Kalau untuk hari Senin Selasa mungkin relatif sepi untuk market high impact-nya. Tapi mulai hari Rabu ya, terutama Rabu malam atau Kamis dini hari, Anda bisa lihat di situ ada FOMC meeting minutes. Ini adalah rilis notulen rapat moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat. Rapatnya sudah dilangsungkan di bulan September, pertengahan September kemarin, yang seperti kita tahu hasilnya adalah suku bunganya dipangkas 0,5% ya. Dan ini nanti notulennya bakal dirilis di mana mungkin akan memberikan detailnya lebih ya, kenapa kok Bank Sentral AS ini atau Fed ini memutuskan pemangkasan suku bunganya segitu banyak, dan mungkin nanti juga akan memberikan info kedepannya nanti mau seperti apa, karena tahun ini masih ada 2 meeting lagi ya, ada 2 rapat moneter lagi. Yang pertama nanti di awal bulan November, kemudian selanjutnya di pertengahan akhir bulan Desember ya. Nah ini meeting minutes-nya bakal ditunggu. Tapi kalau saya pribadi mungkin yang lebih saya tunggu adalah data inflasi ya. Jadi kalau minggu pertama itu fokusnya ke data tenaga kerja, minggu kedua fokusnya jelas data inflasi. Ini data CPI dari Amerika Serikat. Dan di situ kalau kita lihat inflasinya ya, di AS ini sudah mulai berangsur turun ya, mendekati angka 2% lagi dari targetnya Bank Sentral ya. Jadi mungkin programnya kemarin yang motong suku bunga itu lumayan oke ya. Nah, efeknya ini inflasinya turun. Dan kalau memang inflasinya ternyata bakal turun lebih rendah dari prediksi yang di sini saya lihat di angka 2,3% untuk tahunan. Nah, itu mungkin di bulan September kita bakal lihat ada lanjutan, suku bunganya mau dipangkas lagi seberapa banyak. Soalnya setelah lihat dari data tenaga kerjanya kemarin kan harapan kayaknya dipangkas bisa 0,5% lagi nih kayak yang bulan kemarin itu, karena data tenaga kerjanya hasilnya seperti itu, suku bunganya kemungkinan nih orang-orang mikirnya agak kayaknya nggak bisa nih 0,5%. Tapi kalau ternyata nanti dari inflasinya bisa lebih rendah, nah itu ada potensi.
Dan ini ya, nanti untuk yang hari Kamis, kami dari Victory Jogja akan mengadakan live trading juga. Jadi kalau Anda ada yang mau ikut memanfaatkan data hari Kamis ini, nanti bisa ikut melalui Zoom. Dan untuk link untuk room seminarnya, untuk link Zoom-nya nanti bisa Anda cek di Instagram Victory Jogja @vif_Jogja seperti itu. Nah, selanjutnya untuk market oil ya. Nah, tadi kalau Anda sudah dengerin saya jelasin ini ya, salah satu fundamentalnya emas itu minggu lalu adalah kondisi di Timur Tengah. Nah, ini yang akhirnya benar-benar kebawa oleh kondisi di Timur Tengah itu ya market minyak ini ya. Karena kemarin dikhawatirkan kalau nanti Israel ada balasan ke Iran, yang ditarget itu adalah ya jalur-jalur ini, suplai minyaknya Iran. Dan itu kemarin bisa membawa harga emasnya terbang luar biasa. Ini minggu lalu dia range-nya dari sekitar harga 66 ya. Dari sekitar harga 66 sampai kemudian bisa sampai ke tertingginya di sekitaran harga 75. Mantap sekali. Dan ini kalau saya lihat berhubung kondisi di Timur Tengah juga masih belum ada titik temu ya, masih belum dingin, masih ada potensi harga minyak ini bisa lanjut naik. Dan naiknya kemana? Ini kalau Anda lihat di sini saya masih pakai Fibo yang lama ya. Ini mungkin Fibonya perlu diupdate dan ini bisa saya geser ya. Jadi Fibonya akan saya geser ke titik terendahnya sementara tahun ini ya. Titik terendahnya sementara hari ini tuh di 65.24. Kemudian high-nya di sini saya taruh di 84.48, swing tertinggi yang terdekat. Dan di situ ya kita bisa lihat kalau harga emasnya minggu lalu itu ketahan di 74.86. Itu Fibo 50%. Dan di Fibo 50% ini ya, kita lihat ada ini kan, close-nya masih di bawah. Jadi mungkin untuk awal minggu harga minyak ini bakal mungkin ada koreksi turun ya, ayunan turun dikit. Dan koreksi turunnya kalau saya lihat kemungkinan di sini sih 72.60-an ya. Nah, di 72.60 itu bisa Anda gunakan untuk open buy. Jadi buy dari bawah. Kalau misalkan ada yang mau buy dari bawah, startnya bisa dari sini 72.60 untuk nanti ngejar lagi ke sekitaran 74. Tapi kalau harganya nggak pakai ini ya, kalau nggak pakai ngayun turun dulu terus langsung break, Anda bisa siap-siap aja nanti di 75 untuk bisa open buy juga. Targetnya ke moving average 100 weekly ini di 77.50 seperti itu. Jadi untuk minyak ini overall di harga sekarang memang agak lebih tinggi ya dibandingkan harga kemarin-kemarin ketika saya nyaranin harga ini terendah di dekat level terendahnya tahunan, jadi open buy aja. Tapi kalau ngelihat dari kondisi fundamentalnya ya, yang mana di Timur Tengah ini sedang seperti itu, posisi buy ini masih lebih saya sarankan dibandingkan posisi sell ya. Jadi untuk sekarang targetnya di situ sekitaran 77 ya, 77.50. Kalau Anda ada yang mau ngambil posisi sell, ini nunggunya mungkin masih agak lama. Yang pertama, nunggu info dari Timur Tengah dulu ya, sudah reda apa belum. Kemudian yang kedua, kalau Anda mau nyari ya ini tunggu harganya agak naik ya, sellnya yang lebih dari atas lagi. Jadi kisarannya mungkin di sekitaran 80 itu kalau mau ngambil sell. Jadi seperti tadi ya, untuk sekarang saran transaksinya lebih ke arah buy saja. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk informasinya di awal pekan ini. Dan seperti biasa, ini hanya merupakan edukasi saja ya, bukan merupakan saran perintah ya kan untuk Anda bertransaksi. Kalau Anda ada yang mau mendapatkan saran transaksi yang lebih detail, nah ini ada beberapa opsi. Yang pertama, Anda bisa kontak kami di Instagram @vif_Jogja. Dari situ nanti kami bisa hubungkan ke para financial konsultan dan wakil pialang kami untuk memberikan Anda konsultasi ya. Ini nanti kalau saya punya model segini tradingnya bagusnya seperti apa. Kalau Anda mau saran transaksi yang lebih detail, kami juga punya akun ini ya, Telegram yang bisa Anda follow
di Victory International Forum. Nanti bisa kembali lagi ya DM Instagram untuk nanti dapat infonya. Kemudian terakhir, kalau menurut Anda video ini bermanfaat ya, bisa klik tombol like-nya. Dan juga kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, untuk nanti bisa kami jawab. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya supaya Anda nggak ketinggalan info-info market berikutnya. Ya, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan selanjutnya saya ucapkan salam profit.